2A mengatur aktivitas pengelolaan resiko atau manajemen resiko dalam standar kinerja 2600 tentang pengomunikasian resiko yang diterima oleh manajemen. Standar kinerja 2600 menyebutkan bahwa jika kepala SKAI menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat resiko yang mungkin tidak dapat diterima oleh organisasi, kepala SKAI harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika kepala SKAI menyimpulkan bahwa masalah tersebut belum terselesaikan, maka kepala SKAI harus mengomunikasikan hal tersebut kepada Dewan. Oleh karena itu, auditor internal harus dapat melakukan penilaian resiko yang dihadapi organisasi dan mengomunikasikannya kepada manajemen. Istilah resiko digunakan dalam proses audit dan proses manajemen resiko. Dalam proses audit, resiko yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya salah satu material yang tidak dapat dideteksi oleh prosedur audit yang telah dilakukan auditor pada asersi di tingkat saldo rekening maupun transaksi. Contohnya adalah secara tidak sadar, auditor tidak sengaja gagal memodifikasi pendapat atas laporan keuangan yang telah salah saji secara material karena adanya kesalahan atau kecurangan. Sementara itu, resiko yang dimaksud dalam proses manajemen resiko, menurut Arthur Williams, adalah suatu variasi hasil-hasil yang terjadi selama periode tertentu atau probabilitas sesuai hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Resiko dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang yang digunakan. Yang pertama, resiko dari sudut pandang sumbernya. Berdasarkan sumbernya, resiko dapat dibedakan menjadi resiko internal seperti resiko keamanan, reputasi, dan manajemen. Yang kedua, resiko eksternal seperti resiko karena adanya perubahan politik, kondisi ekonomi, dan bencana alam. Kemudian resiko dari sudut pandang penyebab, yaitu resiko keuangan serta resiko operasional. Resiko keuangan yaitu resiko yang muncul dari faktor-faktor keuangan seperti resiko kredit, standar akuntansi, anggaran, pelaporan keuangan, dan pajak. Yang kedua, resiko operasional, yaitu resiko yang muncul dari faktor-faktor non-keuangan seperti resiko proses operasi, sistem dan prosedur, teknologi, dan alam. Resiko dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, resiko dapat digolongkan menjadi resiko murni, yaitu resiko yang hanya menimbulkan kerugian seperti resiko kebakaran. Yang kedua, resiko spekulatif, yaitu resiko yang tidak hanya memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan adanya keuntungan seperti resiko investasi. Yang terakhir yaitu resiko dari sudut pandang jenis. Berdasarkan jenisnya, resiko mencakup resiko politik, resiko hukum, resiko kesehatan, resiko teknologi, resiko keuangan, resiko sumber daya manusia, dan resiko lainnya. Manajemen resiko meliputi proses mengidentifikasi resiko, mengukur resiko, serta menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. 4 langkah proses manajemen resiko tersebut diimplementasikan pada semua tingkatan organisasi perusahaan dan dengan partisipasi manajemen dan karyawan pada tiap-tiap angkatan tersebut. Dengan kata lain, proses manajemen resiko dilakukan pada tingkatan korporasi, perusahaan, unit bisnis, dan bahkan divisi atau bagian. Yang pertama, identifikasi resiko. Manajemen harus mengidentifikasi semua resiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari resiko yang berdampak kecil hingga resiko yang berdampak signifikan. Proses identifikasi resiko harus dilakukan dengan hati-hati dan mendalam untuk mengidentifikasi potensi resiko yang ada di area operasi dalam suatu rentang waktu. Identifikasi resiko sebaiknya dimulai dari level tertinggi perusahaan sehingga menghasilkan daftar resiko yang ada di tingkat korporasi. Daftar resiko tersebut menjadi acuan dalam proses identifikasi resiko untuk level di bawahnya, tingkat anak perusahaan dan unit bisnis serta tingkatan yang lebih rendah di bawahnya. Penilaian resiko dilakukan untuk memetakan resiko berdasarkan kemungkinan keterjadiannya dan dampak yang ditimbulkan bila resiko itu terjadi. Untuk melakukan penilaian resiko, terlebih dahulu disusun skala kemungkinan dan skala dampak. Skala kemungkinan dapat disusun dengan skala sangat jarang, jarang, sering, dan sangat sering. Setiap skala tersebut didefinisikan berdasarkan tingkat probabilitas dan kemungkinan keterjadian dalam kurun waktu tahunan. Alternatif lain dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang paling sesuai dengan perusahaan yang dinilai dan data yang tersedia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusri Firawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala dampak. Jadi skala dampak sendiri dapat disusun dengan skala yang sangat rendah, rendah, tinggi, hingga ke sangat tinggi. Sebagaimana yang telah ditunjukkan pada tabel berikut. Definisi dari tiap skala tersebut didasarkan pada dampak yang akan timbul jika resiko tersebut terjadi terhadap aspek operasional, keuangan, dan reputasi produk maupun perusahaan. Aspek-aspek yang digunakan dalam skala dampak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan tujuan dari perusahaan. Untuk yang selanjutnya mengenai penilaian resiko. Jadi untuk pengisian nilai probabilitas dan dampaknya dapat dilakukan dengan cara metode kuesioner ataupun data yang telah tersedia dari proses operasi yang selama ini berjalan. Namun pada bab ini pengisian dengan menggunakan metode kuesioner yang diisi oleh berbagai pihak yang terkait dalam penilaian resiko. Nilai yang diisi oleh berbagai pihak yang terkait dalam penilaian resiko dihitung rata-ratanya, baik untuk skala probabilitas maupun skala dampak. Nilai rata-rata kemungkinan dan nilai rata-rata dampak selanjutnya dikalikan untuk memperoleh skor akhir atau status tiap resiko. Selanjutnya, nilai akhir status diurutkan berdasarkan nilai terbesar hingga terkecil untuk menentukan peringkat resiko yang menunjukkan kemendesakan resiko tersebut agar segera ditangani. Jika terdapat risiko yang memiliki nilai akhir status yang sama, maka risiko dengan skor dampak yang lebih besar ditetapkan sebagai risiko dengan prioritas yang lebih tinggi. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai prioritas risiko dan perencanaan respon. Penilaian risiko sendiri menghasilkan nilai status risiko yang menunjukkan probabilitas ketersediaan risiko dan dampak yang muncul bila risiko tersebut terjadi. Untuk memetakan prioritas risiko perlu adanya kriteria penerimaan risiko. Nah, kriteria penerimaan risiko harus disesuaikan dengan dasar pada kecenderungan atau selera risiko seperti pada tabel berikut. Kategori penerimaan risiko ditetapkan dengan 4 kategori berdasarkan nilai pada status risiko yang diukur. Nilai 1-4 digolongkan ke dalam risiko yang sangat rendah, 5-8 sebagai risiko rendah, 9-12 termasuk risiko yang tinggi, hingga 13-16 dikategorikan sebagai risiko yang sangat tinggi atau ekstrim. Berikutnya mengenai pemantauan risiko. Untuk pemantauan risiko dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Untuk organisasi yang lingkungannya cenderung statis, maka pemantauan risiko dapat dilakukan tiap tahun atau beberapa tahun. Namun, untuk organisasi yang lingkungannya dinamis, maka pemantauan perlu dilakukan dalam periode yang lebih pendek, misalnya semesteran atau triwulan. Bahkan untuk organisasi yang lingkungannya sangat dinamis, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemantauan secara real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Octavian dengan NIM 1903101007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Australia atau New Zealand ASNZS 31000/2009. Di sini Australia atau New Zealand Risk Management merupakan standar manajemen risiko yang diterbitkan oleh Australia dan Selandia Baru. Standar ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1995 dengan ASNZS 4360, direvisi pada tahun 2004 dengan ASNZS 4360/2004 dan direvisi terakhir pada 2009 dengan mengadopsi ISO 31000 sehingga dikenal dengan ASNZS ISO 31000/2009. Selanjutnya ada peran manajemen risiko dalam ASNZS ISO 31000/2009. Di sini manajemen risiko terdiri dari 7 proses utama. Yang pertama, konsultasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko membutuhkan konsultasi dan komunikasi dengan pemegang saham internal secara tepat pada setiap tingkatan maupun keseluruhan proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa tujuan para pemegang saham telah menjadi bagian dari rangkaian proses manajemen risiko. Yang kedua ada menyusun konteks. Manajemen menyusun konteks manajemen risiko dengan kriteria, evaluasi risiko harus disusun dan struktur analisis harus didefinisikan.
Yang ketiga ada mengidentifikasi resiko. Manajemen mengidentifikasi di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadian resiko dapat dicegah dan menurunkan kecurangan serta meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang keempat ada menganalisis resiko. Di sini mengidentifikasi dan evaluasi pengendalian dan memperkirakan kemungkinan keterjadian resiko. Analisis ini harus memperhatikan dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Yang kelima ada mengevaluasi risiko. Di sini perkiraan tingkat risiko yang telah diperoleh dari proses analisis risiko dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dipertimbangkan selisih antara kemungkinan hasil menguntungkan atau merugikan. Hal tersebut memberikan panduan untuk membuat keputusan mengenai skala prioritas, isi, dan respon yang diperlukan atas risiko tersebut. Yang keenam ada menyatakan risiko, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi biaya yang efektif dan menjelaskan perencanaan untuk meningkatkan laba potensial dan mengurangi biaya potensial. Yang ketujuh ada memantau dan meninjau. Manajemen perlu memonitor efektivitas setiap langkah dalam proses manajemen risiko untuk meningkatkan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai manajemen risiko COSO ERM. Di sini COSO ERM adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mendefinisikan risiko. Nah, COSO ERM menjelaskan bahwa manajemen risiko perusahaan adalah proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya, diimplementasikan dalam penentuan strategi untuk segenap organisasi perusahaan dan dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan dan mengelola risiko berdasarkan selera risiko untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah elemen kunci COSO ERM. Dalam gambar menunjukkan kerangka kerja COSO ERM dalam kubus 3 dimensi dengan komponen A 4 kolom vertikal mewakili tujuan manajemen risiko dan B 8 baris horizontal menunjukkan komponen risiko. Beberapa kolom vertikal menggambarkan level organisasi perusahaan dari tingkat perusahaan induk sampai anak perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko dalam COSO ERM adalah untuk menjamin diimplementasikannya strategi yang telah ditetapkan, menjamin efektivitas dan efisiensi operasi, menjamin keandalan laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya setiap prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, COSO ERM merumuskan 8 komponen manajemen risiko yang diimplementasikan pada setiap level organisasi perusahaan. Selanjutnya, lingkungan internal. Komponen lingkungan internal ERM COSO terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, filosofi manajemen risiko. Yang kedua, selera risiko manajemen terhadap risiko. Yang ketiga, sikap dewan direksi. Yang keempat, integritas dan nilai-nilai etika. Yang kelima, komitmen terhadap kompetensi. Yang keenam, struktur organisasi. Yang ketujuh, penugasan, wewenang dan tanggung jawab. Yang kedelapan, standar sumber daya manusia. Menetapkan tujuan. Perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang sesuai dengan visi misinya. Kemudian, identifikasi risiko. Kerangka kerja memantau COSO ERM mengarahkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memantau risiko. Selanjutnya, penilaian risiko. Penilaian risiko memberikan informasi bagi perusahaan untuk mempertimbangkan efek risiko potensial yang telah diidentifikasikan terhadap prestasi perusahaan. Selanjutnya, respons risiko. Setelah mengidentifikasi dan menilai risiko, perusahaan menyusun dan menjalankan respon atas risiko yang signifikan. Selanjutnya, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan terhadap risiko. Setelah memiliki risiko yang memadai, perusahaan harus menyiapkan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa respon terhadap risiko dijalankan secara tepat waktu dan efisien. Ada beberapa bentuk pengendalian yang dapat dilakukan, di antaranya 1. Pemisahan tugas. Kedua, jejak audit. Ketiga, keamanan dan integritas. Yang keempat, dokumentasi. Kemudian, informasi. 8 komponen manajemen risiko dalam kubus COSO ERM merupakan
rangkaian proses yang berhubungan. Oleh karena itu, diperlukan jalur informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan tiap rangkaian prosedur tersebut. Selanjutnya adalah pemantauan, yaitu lingkungan eksternal dan internal yang mengalami perubahan dapat mempengaruhi dan merubah resiko potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan berbagai aktivitas seperti yang pertama, yaitu pelaksanaan mekanisme laporan manajemen yang berkelanjutan. Ini seperti saldo uang tunai pada tanggal tertentu, kemudian jumlah penjualan, dan data keuangan kunci. Kemudian yang kedua, ada pelaporan proses manajemen resiko secara periodik. Ini untuk memantau aspek-aspek kunci resiko, seperti kriteria resiko dan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Kemudian yang ketiga, ada pemantauan dan pelaporan status temuan, audit internal dan audit eksternal secara berkala. Kemudian yang keempat, ada perubahan informasi resiko yang disebabkan adanya revisi peraturan pemerintah, kemudian ada perubahan dan industri, dan juga ada perubahan kondisi ekonomi. Peranan auditor internal dalam manajemen resiko. Standar Kerja 2120 menyebutkan bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi efektivitas manajemen resiko dan berkontribusi dalam peningkatan proses manajemen resiko. Nah, standar ini mengharuskan auditor internal untuk mengikuti perkembangan resiko di samping menjalankan peran jaminan independen. Meskipun pada dasarnya manajemen resiko adalah tanggung jawab pihak manajemen, auditor internal dapat berperan dalamnya dengan batasan-batasan tertentu. Nah, terdapat beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah melakukan audit dan peninjauan atau proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. Yang kedua adalah memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur dan mengkoordinasikan proses manajemen risiko. Kemudian terakhir yaitu tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Nah, auditor dapat bersikap proaktif dan mendorong dan memandu pengaplikasian proses manajemen risiko saat pertama kali diimplementasikan, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang telah teridentifikasi.